Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apakah yang dimaksud teks editorial, kemudian bagaimana strukturnya. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur media massa seperti koran, majalah, atau buletin yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu isu, permasalahan, atau peristiwa aktual yang sedang menjadi sorotan, yang fenomenal dan terkadang kontroversial. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Teks editorial dapat diasumsikan sebagai sikap resmi institusi atau media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Struktur teks editorial dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengenalan isu atau tesis. Bagian ini merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian ini disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua adalah penyampaian pendapat atau argumentasi. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan. Bagian ini berisi argumentasi-argumentasi atau pendapat-pendapat yang bertujuan untuk meyakinkan dan mendukung pernyataan di bagian pendahuluan. Yang ketiga adalah penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Kemarin kita telah membahas dan mencoba menentukan struktur berupa latihan dari teks yang berjudul Kisruh BPJS. Ini paragraf satunya, masih ingatkah berapa waktu lalu dengan kisruh kesehatan yang diakibatkan oleh BPJS? Lantas siapa yang sebenarnya salah? Seperti yang kita ketahui semua pihak tidak ingin disalahkan, termasuk dalam hal ini pemerintah. Nah, ini paragraf 1, paragraf 2-nya ini, meskipun dalam kenyataan pemerintah yang kurang seperti hal ini, bagaimana tidak BPJS menunggak hampir di seluruh rumah sakit dan sebagainya. Paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5-nya, pemerintah harus mengevaluasi program ini. Nah, manakah yang termasuk tesis, mana yang termasuk argumen, dan mana yang termasuk penegasan orang? Mari kita analisis. Paragraf 1 ini adalah tesis karena berisi pernyataan penulis mengenai masalah. Jadi di sini pernyataan penulis untuk mengenalkan masalah, mengenalkan. Tesis itu mengenalkan masalah. Nah, buktinya ini kalimatnya. Masih ingatkah beberapa waktu lalu dengan kisruh kesehatan yang diakibatkan oleh BPJS? Nah, ini. Jadi ini mau mengenalkan atau memperkenalkan topiknya adalah kisruh yang diakibatkan oleh BPJS dengan penekanannya berupa kalimat retoris atau pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris ini adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Masih ingatkah beberapa waktu lalu dengan kisruh yang diakibatkan oleh BPJS? Ini penulis tidak peduli apakah masih ingat atau tidak ingat. Ya, dia tidak berniat untuk mendapatkan jawaban, tidak berniat untuk mendapatkan jawaban dengan pertanyaan ini. Masih ingatkah? Tidak perlu ada ingat, tidak perlu. Atau masih ingatkah dengan masalah ini? Tidak membutuhkan itu.
dia bertanya ini hanya untuk menegaskan, menekan kepada masyarakat, seolah-olah ayo ingat-ingat tentang kisruh BPJS yang pernah terjadi. Nah, ini penekanan, maksudnya supaya pembaca mengingat. Nah, itu. Jadi ini topiknya. Karena topiknya ada di sini, maka di paragraf 1, maka paragraf 1 ini disebut tesis, ya. Jadi ini mengenalkan masalah atau topik kepada pembaca, dan topiknya adalah ini, kisruh kesehatan yang diakibatkan BPJS. Jadi paragraf 1 adalah tesis. Kemudian paragraf kedua, ini argumen dan fakta. Nah, ini pemerintah yang kurang antisipasif. Ini argumen pendapat pengarang. Kata pengarang, kata penulis, pemerintahlah kurang antisipasif. Ini pendapat. Jadi si pengarang beranggapan bahwa pemerintah kurang antisipasi gitu, ya, menghadapi masalah yang tadi, masalah yang ini nih. Nah, karena ada kisruh di BPJS, maka pengarang penulis berpendapat bahwa pemerintah kurang antisipasif. Ini pendapat penulis. Nah, karena ini pendapat penulis, maka masuk ke argumen. Jadi paragraf kedua ini argumen, pendapatnya penulis. Terus BPJS menunggak hampir di seluruh rumah sakit berdasarkan informasi. Nah, ada kalimat BPJS menunggak. Ini penulis tahu dari mana? Berarti dia telah mengadakan penelitian. Ya, BPJS menunggak di rumah sakit. Iya, penelitiannya apa? Berdasarkan informasi. Nah, artinya ini si penulis mengadakan penelitian dan mendapatkan informasi bahwa BPJS menunggak di seluruh rumah sakit, di hampir seluruh rumah sakit. Ini karena hasil penelitian disebut fakta. Kalau yang tadi kan pendapat. Pemerintah kurang antisipasi. Kata siapa? Kata penulis. Kenapa? Karena ada faktanya ini. BPJS menunggak. Kata siapa? Menurut informasi hasil penelitian. Berarti ini fakta. Ini pendapat. Pendapat yang disertai fakta. Kemudian selanjutnya paragraf ketiga. Ini juga masih termasuk argumen. Kalimatnya begini. Pemerintah harusnya sadar. Kata siapa? Kata penulis. Menurut penulis harusnya sadar pemerintah bahwa rumah sakit memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit. Ini pendapat juga, pendapat penulis bahwa rumah sakit memerlukan biaya tidak sedikit. Tapi pendapat ini pasti disetujui bahwa semua orang juga akan setuju bahwa rumah sakit memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit. Jadi ini argumen. Pemerintah harus sadar, argumen, tapi disertai argumen ini akan diyakini kebenarannya oleh orang lain. Kalau diyakini oleh semua orang berarti fakta. Kalau dibenarkan oleh semua orang berarti fakta, kenyataan. Rumah sakit perlu biaya besar. Siapa orang yang akan mengatakan, oh tidak besar? Semuanya pasti akan mengatakan, ya betul. Berarti kalau benar, terbukti, itu fakta. Jadi ini argumen yang disertai fakta. Paragraf 3 ini juga, apabila BPJS membebankan biaya kepada rumah sakit, keuangan rumah sakit akan terganggu. Ini pendapat, kata penulis, bila BPJS membebankan biaya ke rumah sakit, keuangan rumah sakit akan terganggu. Pendapat ini juga pendapat penulis, tapi orang kan semua akan setuju, tidak akan ada yang menolak. Misalnya bila BPJS membebankan biaya kepada rumah sakit, ya, maka keuangan rumah sakit akan terganggu. Nggak akan ada orang yang mengatakan begini, nggak terganggu. Walaupun diambil berapapun oleh BPJS, rumah sakit akan tenang-tenang saja. Tidak bisa begitu, semua orang akan mengatakan, oh iya betul. Jadi ini argumen, tapi juga fakta. Terjadi kenyataan. Jadi paragraf ketiga juga argumen dan fakta. Kemudian selanjutnya, paragraf keempat, ini masih argumen dan fakta. Ya, kalimatnya, akibat kisruh akhirnya masyarakat jadi korban. Ini pendapat penulis bahwa akibat kisruh, ya, masyarakat akan jadi korban. Ini kan pendapat, tapi orang semuanya akan mengatakan benar, benar begitu. Nah, karena kisruh tadi masyarakat akan jadi korban. Nah, itu juga argumen. Ya, tapi nyata terjadi, pasti terjadi, akan terjadi, dan
memang terjadi. Begitu, artinya itu pendapat yang fakta. Sedangkan pelayanan kesehatan sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Ini juga pendapat pelayanan kesehatan penting, tidak boleh diabaikan. Pendapat penulis, tapi semua orang akan mengatakan sama. Oh, pelayanan kesehatan itu sangat penting, nomor 1 kesehatan, tidak bisa diabaikan. Maka ini juga argumen dan sekaligus fakta. Jadi paragraf 2, 3, 4 ini semuanya adalah argumen dan fakta nih. Paragraf 2, ya, pemerintah kurang antisipatif, itu argumen. Dan BPJS menunggak hampir di seluruh rumah sakit, ini fakta. Harus seluruh rumah sakit menurut informasi, ini fakta, argumen dan fakta. Paragraf ketiga, pemerintah harusnya sadar rumah sakit memerlukan biaya operasional, argumen, tapi dibenarkan semua orang, jadi fakta. Apabila BPJS membayarkan biaya kepada rumah sakit, keuangan rumah sakit akan terganggu. Ini juga argumen, pendapat penulis, tapi juga dibenarkan oleh semua orang, jadi fakta. Paragraf keempat, akibat kisruh masyarakat jadi korban. Ini argumen juga, tapi pasti disetujui semua orang, jadi fakta. Sedangkan pelayanan kesehatan sangat penting. Semua orang akan mengatakan penting, tidak boleh diabaikan. Nah, ini juga pendapat penulis, tapi artinya argumen, tapi ini fakta, semua orang akan mengatakan sama. Jadi paragraf 2, 3, 4 adalah argumen dan fakta. Paragraf 5 sekarang. Ini disebut penegasan ulang. Kalimatnya, pemerintah selaku penanggung jawab harus mengevaluasi program ini. Harus mengevaluasi lagi, mempelajari lagi. Nah, ini kesimpulan. Kesimpulannya karena begitu-begitu yang tadi, alasan-alasan tadi, ya, argumen dan fakta, ya, karena ada alasan-alasan ini, ya, dan fakta-fakta tadi, maka kesimpulannya pemerintah harus mengevaluasi program ini, gitu ya. Nah, ini kesimpulan sekaligus penekanan penulis bahwa masalah ini sangat penting, harus dievaluasi. Sekaligus juga solusi. Solusinya apa? Evaluasi lagi. Itu solusi. Evaluasi. Kesimpulannya apa? Harus dievaluasi kesimpulannya. Ada yang tidak beres gitu. Ya, itu kesimpulannya. Ada yang tidak beres. Ditekankan bahwa ini harus. Itu penekanan. Solusinya evaluasi lagi. Sebab apabila tidak, kalimat berikutnya, apabila tidak, pelayanan kesehatan di negeri ini akan memburuk. Ini penekanan. Penekanan penulis pada masalah yang dilakukan, yang harus dilakukan. Jadi yang harus dilakukan itu adalah mengevaluasi karena akan memburuk. Nah, ini penegasan ulang, ya. Jadi begitulah paragraf kelima merupakan penegasan ulang. Kesimpulannya, paragraf ke-1 adalah tesis, ya, karena hanya mengenalkan masalah. Paragraf 2, 3, 4 ini adalah argumen atau fakta, argumen dan fakta. Dan paragraf terakhir kelima adalah penegasan ulang atau kesimpulan, ya. Ini tesis karena hanya mengenalkan masalah. Ini paragraf kedua, 3, 4 adalah argumen dan fakta karena memuat tentang pendapat-pendapat penulis dan hasil penelitian. Dan paragraf kelima merupakan kesimpulan karena penegasan ulang karena memuat kesimpulan dan penekanan serta solusi yang harus dilakukan. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan semuanya paham. Dan jika ada yang kurang mengerti, boleh menghubungi Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.